Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, materi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Tugas dari sejarah peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratul Fahmiyah. Di sini saya sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Menurut bahasa, khalifah merupakan masdar dan fi'il madi khalafa yang berarti mengganti atau menepati tempatnya. Menurut istilah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kata khalifah sendiri dapat diterjemahkan sebagai pengganti atau perwakilan. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memperdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya. Khalifah Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat atau sumpah setia pada calon yang terpilih tersebut. Ada dua cara dalam pemilihan Khalifah Rasyidin, yaitu pertama secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, kedua berdasarkan atas petunjuk khalifah sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamami. Di zaman para Islam bernama Abdul Ka'bah, yang kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama, orang yang paling awal masuk Islam. Gelar As-Siddiq diperoleh karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra dan Mi'raj. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrianti. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan membacakan materi saya pada hari ini. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah bukan karena hasil keputusan musyawarah umat Islam, tapi ia diangkat oleh para pemberontak. Ia adalah orang yang keras dan disiplin, hampir seperti Umar bin Khattab. Begitu menjadi khalifah, para gubernur yang diangkat oleh Utsman diganti dan tanah-tanah yang dibagikan diambil kembali. Pengukuhan Ali menjadi khalifah. Dalam pidatonya, Khalifah Ali menggambarkan dan memerintahkan agar umat Islam tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, taat dan bertakwa kepada Allah, serta mengabdi kepada negara dan sesama manusia, saling memelihara kehormatan di antara sesama muslim dan umat lain, terpanggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan umum, taat dan patuh terhadap pemerintah. B. Tipe kepemimpinan khalifah. Tipe kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang yang selalu memelihara kehormatan dan kehadirannya. Ia seorang yang kaya, mempunyai pengaruh yang besar dan memiliki akhlak mulia. Abu Bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Dalam masalah pengambilan keputusan, Abu Bakar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah, sedangkan para gubernurnya memutuskan hukum di antara manusia. Di Badri Yatim, sejarah peradaban Islam daerah masing-masing di luar Madinah. Adapun sumber hukum pada Abu Bakar adalah Al-Quran, Sunnah dan ijtihad, pengkajian dan musyawarah dengan para sahabat. Dijelaskan dalam buku Abdul Wahab Najjar yang dikutip oleh Alaidin Koto bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar, tiga kekuatan: pertama, kuat al-syariah, kedua, kuat al-qadhiyah, yaitu yudikatif di dalamnya termasuk peradilan, dan ketiga, kuat al-tanfizi atau eksekutif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam istinbat al-ahkam pada kepemimpinannya yakni sebagai berikut: mencari ketentuan hukum dalam Al-Quran apabila ada
ia putuskan berdasarkan ketetapannya ada dalam Al-Quran. Apabila tidak menemukan dalam Al-Quran, ia mencari ketentuan hukum dalam sunnah. Bila dah, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam sunnah. 2. Tipe kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu sosok kepemimpinan yang tegas, jujur, dan adil dalam Islam. Dalam mengambil keputusannya, hukum Khalifah Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, dia bertanya kepada sahabat lain, "Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama? Jika pernah, ia mengikuti keputusan itu. Jika tidak ada, ia mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikannya." Sebagaimana yang dikutip dari Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kemudian dikutip lagi oleh Alaiddin Kuto, dijelaskan salah satu wasiat Umar radhiyallahu anha kepada seorang qadhi atau hakim pada zamannya, yaitu Syawariyah. 3. Tipe kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Sifat-sifat kepemimpinan Utsman bin Affan diantaranya menjalankan Al-Quran dan Sunnah, teguh pendirian, dermawan, lemah lembut, dan sopan santun. Bahkan terhadap lawannya bertanggung jawab, bersikap adil, dan berani mengambil keputusan. 4. Tipe kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib seperti yang diungkapkan Dirar bin Damrah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni berpandang jauh ke depan, sangat kuat, berbicara dengan sangat ringkas dan tepat, menghukum dengan adil, ilmu pengetahuannya menyembur dari seluruh sisinya, bicara dengan penuh hikmah, bijaksana dari segala segi, menyiapkan dari dunia dan segala persiapannya, berteman dengan ibadah pada malam dan kegelapan, banyak menangis karena takut kepada Allah, banyak bertafakur setelah berusaha. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai karakter yang lemah lembut dan tegas dalam suasana yang kacau. 2. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai karakter cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasan Umar bin Khattab sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang islami. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan situasi sudah aman, kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter pemimpin yang saleh, menyantun, dan sabar sangat diperlukan. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Segala masa peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi negara seperti itu, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. C. Kontribusi Khalifah dalam peradaban Islam. Masa pemerintahan sangatlah singkat, namun dalam kontribusi membangun peradaban Islam cukup banyak. Di antaranya pemberangkatan pasukan Utsman bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. Hal ini dilakukan Abu Bakar sebagai usaha untuk menampakkan kepada semua pihak bahwa kekuatan Islam masih tetap kokoh dan sulit dilakukan baik secara material maupun spiritual. Pada akhirnya pasukan ini memetik kemenangan yang mengakibatkan banyak orang kokoh berpegang pada agama Islam. Perang melawan orang-orang murtad. Setelah Rasulullah wafat, seluruh jazirah Arab murtad dari agama Islam kecuali Mekah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.